Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli ilmi wasiddiqin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan dengan nikmat Allah yang begitu besar, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat berjumpa lagi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang sholat Jum'ah, yang mana dalam sholat Jum'ah ini terdapat banyak sekali keutamaan dan kesunahannya yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi untuk kita yang beragama Islam tentunya. Adapun anjuran tentang salat Jumat dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Dalam Al-Qur'an Allah bersabda, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, apabila salat Jum'ah telah dikumandangkan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah harta-harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu semua lebih baik untuk kalian daripada selain sholat Jum'ah, apabila kalian itu mengetahuinya. Jadi sholat Jum'ah itu lebih baik dari apa-apa yang kita lakukan di hari biasanya. Karena dalam hari Jumat itu terdapat keutamaan yang sangat amat besar. Adapun sholat Jum'ah dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i, beliau berkata, sholat Jumat atau hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang mukmin, karena di hari itu semua amal baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari itu pula doa-doa terkabulkan. Dan juga diriwayatkan dalam suatu hadis, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla alayya yaumal jum'ah 80 marrah ghufirat lahu dzunubah 80 sanah. Diriwayatkan dalam suatu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya yaumal jum'ah 80 marrah ghufirat lahu dzunubah 80 sanah. Siapapun yang membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, ghufirat lahu dzunubah 80 sanah, maka dosanya selama 80 tahun akan dimaafkan. Jadi apabila kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat itu sebanyak 80 kali, maka dosa kita akan dihapus, akan dimaafkan dosa-dosa yang kita lakukan selama 80 tahun. Bagaimana kalau kita membacanya sampai 100 kali, 200 kali? Kita tinggal hitung sendiri bagaimana pahala itu dilipat gandakan. Dan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi juga mengatakan, di hari itu pula Allah Ta'ala menjadikan neraka itu sangat tenang. Di hari Jumat neraka itu sangat tenang. Ada yang mengatakan di hari Jumat itu siksa kubur itu diliburkan. Ada juga yang mengatakan pada hari Jumat siksa neraka itu diringankan. Dan siapa saja yang meninggal pada hari tersebut,
ia akan diberikan kedudukan seperti orang-orang yang mati syahid. Jadi apabila salah satu dari kita itu meninggal pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan atau kemuliaan seperti halnya orang-orang yang mati syahid dalam berperang dalam agama Allah. Jadi kita tidak perlu repot-repot berperang, cukup mati di hari Jumat, Allah taala memberikan kemuliaan yang amat besar, yaitu seperti orang yang mati syahid dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat itu dikhususkan hanya kepada Nabi Muhammad dan para umatnya. Dan bahkan sempat Nabi Musa alaihissalam itu mengharapkan agar hari Jumat itu diberikan kepada beliau. Karena apa? Karena sangat mulianya, sangat agungnya kedudukan hari Jumat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dalam suatu hadis, alasan kenapa lagi Nabi Musa sangat mengharapkan hari Jumat itu diberikan kepada beliau. Ruya anna Musa alaihi salatu wassalam dhahaba ila jabal Baitil Muqaddas fara'a qauman ya'buduna Allah ta'ala bil jiddi was sa'yi fasa'alahum. Diriwayatkan bahwasanya pada suatu ketika Nabi Musa itu menaiki sebuah gunung yang berada di desa Baitul Muqaddas. Dan setelah Nabi Musa menaiki gunung, Nabi Musa berjumpa atau menjumpai suatu kaum yang mana ya'budunallah ta'ala bil jiddi was sa'yi. Ketika itu kaum tersebut sedang beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan dengan berlomba-lomba. Kaum tersebut yang beribadah kepada Allah. Fasa'alahum, lalu Nabi Musa bertanya kepada mereka, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan? Faqalu nahnu min ummatik na'budullah ta'ala huna mundu 70 sanah bil jiddi was sa'yi libasuna libasus sabri wa ta'amuna nabatul ardi wa syarabuna ma'ul matar. Fafariha Musa alaihi salatu wassalam bidalik. Setelah Nabi Musa bertanya kepada mereka, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, nahnu min ummatika ya Musa. Ya Nabi Allah Musa, kami dari umatmu. Na'budullah ta'ala huna mundu 70 sanah. Kami sedang beribadah kepada Allah. Di tempat ini kami sedang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Bil jiddi was sa'yi, dengan bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba kami yang beribadah. Libasuna libasus sabri, pakaian kami seadanya. Wa ta'amuna nabatul ardi, dan makanan kami yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Jadi mereka makanannya selama 70 tahun itu hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Wa syarabuna ma'ul matar, dan yang kami minum hanya air hujan saja. Nabi Musa setelah mendengar pengakuan tersebut, fafariha Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasalam sangat senang mendengarnya. Fa'auhallahu ta'ala ya Musa li ummati Muhammadin yaumun fihi rak'atani khairum min hadha kullih. Faqala ya Rabbi ayyu yaumun huwa? Qala yaumul jum'ah. Setelah Nabi Musa senang mendengar kaumnya itu mengatakan sedemikian, ibadah dengan kepada Allah selama 70 tahun, hanya memakan tumbuh-tumbuhan saja, minumnya hanya air hujan. Nabi Musa sangat senang ketika mendengar itu. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu ke Nabi Musa. Ya Musa li ummati Muhammadin yaumun fihi rak'atani khairum min hadza kulli. Wahai Nabi Musa, bahwasanya bagi umat Nabi Muhammad itu ada
mereka mempunyai satu hari yang mana dalam hari tersebut mereka menunaikan ibadah sholat 2 rakaat, yang mana 2 rakaat itu lebih baik daripada apa-apa yang dilakukan oleh umatmu selama 70 tahun. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ayyu yaumun huwa ya Allah?" Hari apa itu ya Allah? Qala yaumul jum'ah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu hari Jumat Nabi Musa, hari Jumat. Fatamanna Musa alaihi salatu wassalam dalikal yaum. Faqala Allah taala, ya Musa, yaumus sabti lak wa yaumul ahad li Isa wal itsnain lil khalil Ibrahim was thulatha li Zakaria wal arbi'a li Yahya wal khamis li Adam wal jum'ah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Serentak ketika Nabi Musa mendengar bahwa hari itu adalah hari Jumat, fatamanna Musa, dalam hati bergeming Nabi Musa, andai saja Allah berkenan memberikan hari Jumat itu kepada saya, alangkah sangat senangnya saya. Di sini lafaznya itu tamanna, bukan taraja. Karena tamanna ini seakan-akan mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah diperoleh. Karena Allah Ta'ala tidak akan pernah memberikan hari Jumat itu kepada Nabi Musa. Lalu ketika Nabi Musa itu bergeming agar hari Jumat itu diberikan kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, yaumus sabti lak. Ya Musa, sudah hari Sabtu sudah menjadi milikmu. Wa yaumul ahad li Isa, dan hari Ahad atau hari Minggu saya berikan kepada Nabi Isa. Wal itsnain lil khalil Ibrahim, dan hari Senin atau Isnin saya berikan kepada kekasihku yaitu Ibrahim, dan hari Selasa saya berikan kepada Nabi Zakaria, dan Arbi'a saya berikan kepada Nabi Yahya, wal Khamis kepada Nabi Adam, dan hari Jumat saya berikan kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Dan hari Jumat saya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya. Fata'ajjaba Musa alaihi salatu wasallam min fadli hadhil ummah. Dan ketika mendengar pengakuan atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa takjub dengan keutamaan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Dan ketika itulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam sangat mengharapkan beliau bahwasanya hari Jumat itu oleh Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana kita selaku umat Nabi Muhammad SAW? Apakah masih belum bersyukur dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sudah nampak kepada kita keutamaan yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita melewatkan salat Jumat. Dan ayolah kita beribadah. Salat Jumat kita jadikan itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan keutamaan atau kemuliaan yang amat besar. Dan ibadah salat Jumat kita jadikanlah sebagai rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena juga berkat beliau kita diberikan keutamaan yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selaku umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai enggan atau tidak melakukan sholat Jum'ah. Adapun kesunahan dalam sholat Jum'ah, yaitu tidak lain disunahkan untuk mandi pada hari Jumat. Bukan hanya bagi kaum pria, kaum wanita pun itu disunahkan mandi pada hari Jumat, walaupun mereka tidak diperkenankan. Bahkan dalam qaul mu'tamad, wanita itu diharamkan melakukan sholat
Jum'ah apabila tidak mendapat izin dari suaminya dalam qaul mu'tamad. Jadi bagi wanita pun juga disunahkan mandi pada hari Jum'ah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Mani tasala yaumal Jum'ah kufirat anhu dunubahu." Siapa saja yang mandi pada hari Jumat, maka dosanya akan dilebur atau diampuni. Sama halnya kita mandi, kotoran kita itu hilang. Jadi apabila kita mandi pada hari Jumat, bukan hanya kotoran saja yang hilang, melainkan dosa-dosa kita juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza masya ilal Jum'ah kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin ibadatan 20 sanah. Dan apabila sampai berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan salat Jum'ah, maka Allah Ta'ala mencatat setiap langkah hamba tersebut seperti ibadah 20 tahun. Itu satu langkah. Bagaimana kalau 2 langkah dan seterusnya? Ya, kita jumlah sendiri keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Fa idza shalla Jum'ah ujiro bi amalim atai sana. Dan setelah mandi kita berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat Jumat, dan kalau kita sampai menunaikan salat Jumat ujiro bi amali mi'atai sana. Kata Nabi Muhammad, apabila kita sampai melakukan salat Jum'ah, maka kita diberi pahala seperti orang yang beribadah selama 200 tahun. Ya, bayangkan saja itu pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika menunaikan sholat Jum'ah. Lalu sunnah-sunnah pada hari Jumat kita disunahkan membersihkan badan dari kotoran. Berjalan kaki itu disunahkan daripada memakai kendaraan. Lalu memotong kuku yang panjang, berwawangian atau memakai minyak wangi, dan menyibukkan diri dengan membaca sholawat, membaca tasbih, dan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pada hari Jumat kita itu dianjurkan agar memajak sedekah. Dan ketika sholat Jum'ah atau ketika khatib itu berkhutbah, kita itu juga disunahkan agar tidak berbicara. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibikal yaumal jum'ati ansid wal imam yakhutubu faqad laghautah." Apabila kalian sampai berbicara pada teman kalian yang berbicara, kita hanya untuk menegurnya, jangan berbicara. Begini saja kita ucapkan ketika khatib berkhutbah, faqad laghautah. Maka salat Jumat kalian itu percuma, tidak mendapatkan pahala apapun. Maka demikianlah penjelasan keutamaan dan kesunahan pada hari Jumat. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.